Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Lilik Rahayu, Yuli Farika. Baik, hadir semua ya. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran hari ini. Materinya yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Kelas 11 bab 2. Yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan, serta perbuatan curang. Jadi, jujur dan mempercayai kejujuran merupakan ikatan yang amat erat dengan para rasul dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana akan tetapi, jikalau kita perhatikan tentang kehidupan sosial sekarang, bahwa kejujuran sudah jarang ditanamkan pada jiwa dan karakter seseorang. Sudah jarang kejujuran diaplikasikan dan diterapkan pada kehidupan keseharian seseorang. Jadi, jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi, kejujuran itu ada pada ucapan kita, juga ada pada perbuatan kita. Kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya yaitu dusta, merupakan sifat orang yang munafik. Selanjutnya, keutamaan perilaku jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia dan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Orang yang jujur itu akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Jujur membuat hati kita tenang, dan sedangkan berbohong membuat hati kita jadi was-was. Selanjutnya, macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi tiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah.
dan ingin mencapai ridhonya. Yang kedua, jujur dalam ucapan, memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi kecuali untuk kemaslahatan yang diberikan dengan ikhlas. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang dengan lahir dan batin hingga tidak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berani melaksanakan pekerjaan sesuatu yang diri dari Allah, dan contohnya yaitu contoh jujur dalam niat dan kehendak, yaitu contohnya pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Dan yang kedua, contoh jujur dalam ucapan, yaitu menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Dan yang ketiga, contoh jujur dalam perbuatan, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai Allah. Selanjutnya, petaka kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain ketika seseorang sudah berani menutupi kebenarannya. Jadi, bahwa menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, dia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu membawanya pada orang yang dikhianati itu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana linabi ayyahu wa ma ya'lu ya'ti bima wala yaumil qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Sedang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi alasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur ini ada 5, yaitu yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut dan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Dan yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin kita kalau tidak berbohong, insya Allah masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ada materi yang belum dipahami, boleh ditanyakan, bisa ditanyakan, monggo. Ayo, Lili sama Yuli, ada yang ditanyakan? Saya Ya. apa manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Selanjutnya, Saya ayo. Apa? bagaimana di lingkungan rumah dan masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lili.
terlebih dahulu ya. Bentar. Apa manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu manfaatnya bisa dipercaya oleh orang lain dan memperoleh ketenangan dalam hidup. Bagaimana Mbak Lili? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli. Bagaimana menerapkan perilaku jujur dalam lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat? Di lingkungan sekolah, kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar baik kepada guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan perilaku jujur di rumah. Kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, memberikan hal yang benar, contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, tidak menutupi suatu masalah pada orang tua, tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Dan penerapan perilaku jujur di masyarakat, yaitu kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, dan tentram, tidak mengarang cerita yang membuat suasana di lingkungan tidak kondusif, tidak membuat gosip. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Gimana, Mbak Yuli? Ya, jelas. Baik. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.